Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelompok 3. Pak Wahyudi, selamat siang Bapak. Ya. Bu Danik, selamat siang Bu Danik. Selamat siang. Pak Hajar. Siap, Ya. selamat siang Bu Dian. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan diskusi santai-santai aja ya tentang benchmarking role model kita. Saya berikan kesempatan kepada pemateri yang pertama, Ibu Danik, untuk memaparkan role model yang sudah dipilih. Silakan Ibu Danik. Oke, kali ini yang saya ambil sebagai role model atau contoh yang memiliki nilai aneka adalah Bu Tri Risma Harini. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah mengenal beliau lah, karena kiprah beliau itu sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Nah, Bu Tri Risma Harini ini pertama kali dikenal secara luas itu dikarenakan beliau menjabat sebagai Wali Kota Surabaya waktu itu ya, selama 2 periode. Kemudian untuk status saat ini beliau menjabat sebagai Menteri. Nah, sosok Bu Risma ini merupakan salah satu tokoh yang memiliki nilai aneka menurut saya ya. Yang pertama, itu Bu Risma memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dengan segudang prestasi yang sangat membanggakan bagi Kota Surabaya pada saat itu ketika beliau menjabat sebagai wali kota. Seperti yang kita ketahui ya, biasanya kita nonton dari berita atau mungkin baca dari artikel, pasti tahulah salah satu prestasi-prestasi beliau. Kemudian yang kedua, beliau ini juga memiliki rasa nasionalisme yang baik dan tinggi, dan juga mengharumkan nama Indonesia dan menjadikan kota yang ia pimpin menjadi lebih baik, terutama dari segi lingkungan perkotaan, dengan dibuktikannya didapatkan Piala Adipura sejak tahun 2011 sampai 2017 dalam kategori kota metropolitan. Nah, kemudian selain itu, Bu Risma juga mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi dan memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila. Selain itu, beliau juga melakukan inovasi agar roda pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu contohnya adalah dengan inovasi Command Center 112 Surabaya pada saat menjabat sebagai wali kota. Jadi Command Center 112 itu adalah semacam pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap kondisi darurat, misal kebakaran atau mungkin ada bencana banjir. Kemudian teleponlah ke nomor itu sehingga pemerintah mungkin dari pihak pemadam kebakaran atau pihak-pihak yang terkait bisa segera menangani dengan cepat. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk beliau memerangi korupsi, yaitu diperolehnya penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti-Corruption Award. Jadi penghargaan itu didapatkan karena beliau mengembangkan sistem e-procurement atau lelang pengadaan barang elektronik secara online ya, sehingga mengurangi ataupun mencegah korupsi dan juga menghemat anggaran sebesar 600 hingga 800 miliar rupiah. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya bahas secara khusus itu adalah prestasi beliau. Ini adalah beberapa contoh prestasi beliau yang telah diakui oleh dunia internasional. Bayangkan, ini baru beberapa ya, masih ada lagi yang lain. Berarti Bu Risma ini adalah orang yang berintegrasi, orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya, memiliki dedikasi tinggi sebagai seorang pemimpin. Nggak hanya aku tuh wali kota, tapi yang membuktikan tingkat seorang wali kota, membuktikan diri bahwa aku adalah wali kota yang bertanggung jawab bagaimana caranya membuat kota Surabaya pada saat itu menjadi lebih baik. Salah satunya program beliau yang gencar itu adalah membuat seperti tempat-tempat kumuh, tempat-tempat yang mungkin kurang layak dijadikan tempat yang sangat layak, tempat yang sangat bagus untuk penghijauan, juga untuk mengurangi polusi. Nah, salah satu contohnya adalah Taman Bungkul di Surabaya pada saat itu. Dan ketika dipegang oleh Bu Risma, Taman Bungkul pun mendapatkan penghargaan
taman terbaik pada saat itu. Kira-kira seperti ini teman-teman apa yang saya pahami tentang Aneka dan bagaimana sosok Bu Risma menurut saya menjadi salah satu orang yang menurut saya adalah yang memiliki nilai-nilai Aneka. Sekian Budian dari saya. Oke Bu, terima kasih, sangat menginspirasi sekali ya. Ternyata kita tahu bahwa Bu Risma itu bukan hanya sosok perempuan yang terlihat tangguh, tapi ternyata beliau tetap mengimplementasikan nilai-nilai Aneka dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Bapak Hajar. Oh, Sudah baik. siap ya, Terima Pak? kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan benchmarking. Sebentar, akan saya buka dulu materinya. Ya, baik, sudah nampak di layar. Oke, Pak, siap. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di sini saya akan menjelaskan atau membenchmarking tentang PT KAI, di mana ada sosok Bapak Ignatius Jonan, sosok yang ada di balik kemajuan PT KAI. Mungkin kita semua tidak mengenal sosok beliau, karena memang namanya tidak familiar, tetapi kita semua merasakan dampak dari apa yang dilakukan oleh beliau, terutama di bidang transportasi perkereta-apian. Sebelum membahas Bapak Ignatius lebih lanjut tentang apa yang sudah dilakukan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PT KAI sebelum ditangani oleh Bapak Ignatius Jonan. Perlu diketahui bahwa Pak Ignatius menjabat di Rut sejak 2009, melakukan gebrakan untuk mengubah wajah kereta api Indonesia yang semula cukup semrawut, tidak ada AC, jadi dalam kereta sangat panas, penumpang yang berjubel. Kemudian pedagang-pedagang asongan yang juga masuk ke area stasiun, bahkan tidak sedikit pelaku-pelaku kriminal. Itu adalah beberapa gambaran sebelum Bapak Ignatius Jonan menjabat sebagai Dirut. Bapak Ignatius Jonan sendiri lahir di Singapura 21 Juni 1963 dengan latar belakang yang sudah nampak di layar. Beliau kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan studi di Amerika Serikat. Kemudian tahun 2009 sampai 2014 menjabat Dirut PT KAI. Kemudian di sini akan saya sedikit jelaskan tentang sosok beliau yang berkaitan dengan nilai-nilai Aneka pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah akuntabilitas. Beliau adalah sosok yang memiliki sikap kepemimpinan yang tegas, komitmen yang tinggi, kemudian menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Memperbaiki internal KAI dengan memperkenalkan sistem meritokrasi. Sistem ini adalah sistem yang sangat bagus, yaitu persaingan antar kelompok untuk meraih posisi. Kemudian semua dinilai berdasarkan kinerja. Bapak Jonan juga mengubah budaya kerja pegawai KAI menjadi customer oriented, yang merasa tidak memiliki pesaing sehingga kurang memperhatikan penumpang. Kemudian dengan adanya gebrakan beliau, customer sangat diperhatikan, pelayanannya sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme. Dalam kaitannya dengan pengalaman Pancasila, Bapak Jonan mampu merubah mindset dan cara kerja pegawai PT KAI sehingga dapat bekerja secara maksimal. Kemudian yang ketiga, etika publik. Dalam diri Pak Jonan yang tumbuh dan lama berkecimpung di sektor privat, pastilah tertempel DNA sebagai kaum profesional yang biasa bergerak dengan cepat, adaptif terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi. Kemudian yang keempat adalah komitmen mutu dengan melakukan revolusi layanan kereta api.
sudah sangat kita rasakan sekali. Dari yang dulu sebagai contoh pesan tiket harus antri panjang, dengan adanya gebrakan dari beliau sekarang harus bisa online, tidak harus datang ke antrian tiket jauh-jauh hari, sudah bisa dipesan, kemudian nomor duduk dan sebagainya bisa dipesan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi. Rekam jejak beliau menunjukkan beliau sebagai seorang pejabat yang bersih dari KKN. Ya, beliau pernah melaporkan gratifikasi senilai 250 miliar kepada KPK karena dia menolak dari pihak-pihak luar yang akan melakukan tindakan gratifikasi. Sekian sedikit gambaran dari saya tentang Bapak Johan yang dampaknya sangat luar biasa sekali di bidang perkeretaapian, tentunya menerapkan nilai-nilai aneka sehingga kinerja beliau dapat kita rasakan saat ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Hajar. Jadi kita tahu ya bahwa Pak Jonan ini merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam revolusi PT KAI ya. Kalau dulu kita mau naik kereta itu harus ke depo dulu. Harus ngecupi tempat duduk dulu. Kalau sekarang kita bisa langsung pesan tiket dari HP aja sudah bisa. Yang penting ada duitnya aja ya. Betul, iya. Yang penting ada duitnya. Sangat kita rasakan dampaknya. Betul, sip. Terima kasih Bapak Jonan. Bapak Jonan, lihat. Bapak aja. Oke, untuk pemateri selanjutnya Bapak Wahyudi, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadikan Najwa Shihab sebagai role model saya. Ya. Najwa Shihab SH, dipanggil Nana, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 16 September 1977. Umur 43 tahun, adalah mantan pembawa acara berita di stasiun televisi Metro TV. Ia pernah menjadi ansor dalam program berita prime time Metro Hari Ini, Suara Anda, dan program Bincang-Bincang Mata Najwa. Najwa adalah putri kedua Quraish Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan 7. Najwa juga alumni Fakultas Hukum UI Angkatan 1996. Saya akan memaparkan nilai-nilai aneka yang ada pada Mbak Nana. Ya, yang pertama yaitu poin akuntabilitas. Ya. Ada ketikan kalimat yang dilontarkan atau tepatnya quotes ya dari Mbak Nana. Transparansi merupakan hal yang penting. Akuntabilitas menjadi begitu penting. Ya. Itulah petikan kalimat yang dilontarkan oleh Najwa Shihab melalui quotes-nya. Ya, kita sering melihat Mbak Nana dalam membawakan sebuah berita dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, walaupun dia seorang wanita. Tak gentar walaupun harus mengungkap sebuah kebenaran yang beresiko baginya. Dan selalu transparan dalam menyajikan sebuah informasi agar masyarakat lebih tahu akan sebuah kebenaran. Karena sekarang ini masih banyak ya tentang berita-berita yang kebenarannya masih dipertanyakan. Jadi masih mengandung banyak unsur hoax-nya. Ya, yang kedua yaitu nasionalisme. Dalam setiap acara yang dibawakan oleh Mbak Najwa Shihab, lalu ada motif untuk perbaikan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui opininya maupun fakta-fakta yang ada. Arahnya itu untuk menentukan Indonesia melalui karya, baik melalui acara televisi maupun karya-karya buku yang ia ciptakan. Buku catatan Najwa merupakan buku pertama jurnalis Indonesia yaitu Najwa Shihab. Tema yang diambil dalam buku tersebut itu kebanyakan tentang sosial dan politik. Tentu banyak pesan positif yang terkandung di dalamnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah yaitu juga ada nasionalisme.
Najwa Shihab menyelipkan ajaran nasionalisme di beberapa narasi-narasinya melalui bukunya itu, agar masyarakat Indonesia dapat belajar tentang nasionalisme yang relevan dengan zaman sekarang. Selain tulisannya menarik, juga dapat menghibur, dapat dinikmati di mana saja, kapan saja untuk membacanya, dan dapat dibaca berulang-ulang. Yang ketiga yaitu tentang etika publik. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalistik, peran Najwa Shihab sangat memukau para pendengarnya dengan narasi-narasinya yang indah didengar. Dalam menjalankan tugas sebagai pembawa acara, beliau tidak berpihak kepada salah satu kubu, selalu menjadi penengah yang netral demi mengungkap sebuah fakta kebenaran. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik juga merupakan sikap yang ada pada Najwa Shihab. Setiap memaparkan sebuah kejadian atau berita, Mbak Nana selalu menyertakan fakta-fakta yang akurat beserta sumbernya. Selanjutnya yaitu komitmen mutu. Mbak Najwa Shihab terkenal mencintai profesinya sebagai seorang jurnalistik sejak lama. Rasa konsisten selalu ia tunjukkan saat melakukan profesi yang ia cintai, sampai akhirnya buah manis pun ia peroleh dengan berbagai macam prestasi dan penghargaan yang ia dapatkan sebagai bentuk apresiasi terhadap ketulusannya menjalani sebuah pekerjaan. Menanamkan sikap loyal dan dedikasi yang tinggi terhadap setiap hal yang dikerjakan oleh Najwa Shihab adalah hal yang patut kita tiru. Fokus bahwa hal yang dipelajari sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri. Seperti Mbak Nana yang sudah 17 tahun menjalani pekerjaannya. Dia benar-benar berdedikasi dan menjaga loyalitas demi meningkatkan mutu dirinya maupun pekerjaannya. Yang terakhir itu anti korupsi. Dalam majalah CSR, aktif menyuarakan persoalan pemberantasan korupsi dan kampanye anti korupsi dalam program acara Mata Najwa. Ya. Jadi Mata Najwa ini sering sekali menyuarakan tentang berita pemberantasan anti korupsi. Itu artinya Mbak Najwa sendiri memang anti dengan tindakan korupsi. Sampai pada akhirnya Mbak Najwa itu dinobatkan sebagai tokoh publik anti korupsi 2017. Mbak Najwa juga selama ini dikenal memiliki jiwa sosial tinggi, paham dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya persoalan korupsi serta merupakan representasi generasi muda. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai sikap-sikap aneka yang ada pada Mbak Najwa Shihab. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Dian Aprilia. Ya, terima kasih Bapak Wahyudi telah menyampaikan paparannya mengenai Mbak Nana. Ini kita tahu ya bahwa Mbak Nana itu merupakan salah satu wanita yang paling berpengaruh di Indonesia. Ya. Untuk berikutnya saya sendiri ya akan memaparkan mengenai role model yang saya pilih pada implementasi nilai-nilai aneka. Oke, untuk role model yang saya pilih pada benchmarking ini adalah tak lain tak bukan yaitu Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Atika SPD MSI. Beliau adalah Kepala UPTD SPF SDNK 8, tempat di mana saya menjalankan tugas sebagai ASN. Dan beliau merupakan sosok yang selalu mengimplementasikan nilai-nilai aneka pada kehidupannya sehari-hari. Ibu Atika ini merupakan kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan lead by example. Beliau itu memberikan contoh kepada bawahannya, lebih sering memberikan contoh ketimbang memberikan saran saja ya. Jadi beliau itu lebih sering memberikan contoh seperti kerapian dalam berpakaian, dalam memakai atribut, kemudian disiplin waktu. Beliau tidak pernah terlambat untuk berangkat dan pulang kerja. Jika ada kegiatan yang beliau lakukan di luar lingkungan sekolah, pasti beliau akan menyampaikan kepada guru maupun tenaga kependidikan di sekolah. Karena beliau itu sangat mengedepankan pentingnya komunikasi antar rekan kerja. Kemudian kita lihat di gambar itu saya tampilkan gambar ketika kami melaksanakan rapat musyawarah. Jadi beliau ini mengedepankan
musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa beliau itu selain akuntabel juga nasionalismenya tinggi, sesuai dengan sila keempat Pancasila ya, bahwa musyawarah itu sangat penting. Beliau juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua bawahannya, baik itu PNS maupun yang masih honorer. Jadi beliau tidak membeda-bedakan. Nah, beliau juga menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, di foto itu pada sumringah semua. Wajahnya tidak ada yang cemberut karena kami merasa bahwa kami itu dimanusiakan oleh Bu Nur Atika. Setiap kami punya pendapat itu pasti selalu dengar, walaupun memang tidak semua pendapat dilaksanakan ya, karena kan kita juga harus memperhatikan berbagai aspek dalam menentukan keputusan. Kemudian berkaitan dengan komitmen mutu dari Ibu Nur Atika, itu beliau selalu berorientasi kepada perkembangan mutu, kemajuan mutu di SD Dekasari 8. Salah satu program sekolah yang menjadi unggulan di kami yaitu program sekolah Adiwiyata. Bisa teman-teman lihat sendiri, ada beberapa foto. Di situ kami selain membuat lingkungan sekolah menjadi kelihatan lebih asri, lebih sehat seperti dengan adanya tempat cuci tangan, drainase sanitasenya juga lebih sehat. Kami juga menerapkan program sekolah Adiwiyata di kegiatan pembelajaran. Salah satunya dengan membuat kotak literasi dari kardus bekas. Jadi anak itu tahu, oh ternyata kardus bekas yang mereka pakai yang seharusnya dibuang itu bisa mereka manfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Kemudian Ibu Nur Atika ini orangnya yang sangat aktif dalam kegiatan organisasi, terutama untuk kegiatan anggotaan PGRI. Beliau itu adalah bendahara PGRI tingkat Kecamatan Tegal Barat. Jadi walaupun Ibu Atika ini usianya sudah hampir 55 tahun, namun beliau itu sangat semangat dalam berorganisasi. Nah, karena beliau bendahara, beliau itu kan tentu memegang uang kas ya, yang jumlahnya tidak sedikit, belasan juta. Nah, selama saya mengenal beliau itu sangat jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas yang beliau emban. Jadi walaupun beliau memegang uang puluhan juta, tapi tidak pernah beliau pakai untuk kebutuhan pribadi. Dan beliau itu selalu membuat laporan pengeluaran atau pemasukan dari penggunaan dana PGRI yang beliau pegang. Jadi itu sedikit penjelasan saya mengenai Ibu Nur Atika, bahwa beliau adalah sosok terdekat yang bisa saya ambil sebagai implementasi dari nilai aneka. Beliau punya nilai akuntabilitas yang tinggi, beliau seorang yang nasionalis, mengedepankan etika publik, dan selalu berusaha memajukan komitmen mutu, serta beliau itu anti korupsi dengan dibuktikan dengan kejujuran serta tanggung jawabnya sebagai bendahara PGRI tingkat Kecamatan Tegal Barat. Sangat penting memiliki nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat. Dari para tokoh, kita dapat belajar banyak tentang bagaimana menjadi seseorang yang mampu menerapkan nilai aneka. Tentunya tidak mudah untuk menjadi individu yang memiliki sikap dan perilaku baik. Namun, bukan berarti hal tersebut mustahil. Yang perlu kita lakukan adalah menetapkan dalam hati untuk senantiasa menerapkan nilai aneka dan mencoba memulainya dari hal-hal sederhana di sekitar kita.